Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ini sudahkah dikerjakan? Asam paratoluat tadi kan ada ya contohnya dengan 2 propanol. Jadi asamnya nanti ada di sebelah ester yang gugus asam, kemudian propanolnya di bawah. Asam tereftalat tadi juga sudah ada ya contohnya, kemudian asam asetat dan 2 butanol ini saya rasa mudah. Gitu ya, jadi apapun rantainya, serumit apapun, nggak boleh bingung bahwa gugus asam ya letaknya di bagian asam. Gugus alkohol ya di bagian alkohol ya. Putusnya di rantai OH-nya itu. O, strep H-nya itu di gugus asam karbohidratnya itu di situ. Jelas nggak? Udah dicoba belum? Nggak ada yang tanya. Paratoluat itu kayak apa toh? Asam paratoluat tuh gitu ya. Ya udah saya bahas yang satu aja ya. Posisi para itu kan kayak gini. Gini kan? Ya, ini pas asam paratoluat, kemudian 2 propanol seperti ini. Ya. Kemudian hasilnya apa? Ini kan putusnya di mana? Di sini ya. Putusnya. Ini di sini. Nah, maka hasilnya apa? Hasilnya adalah ini kan yang gugus asamnya kan ini. Nah, ini O. Hanya udah putus. Kemudian apa? Nah, ini kan putusnya di sini. Nah, maka sepaket ini. Nah, gini hasilnya ya. Plus H2O ya. H sama OH. OH sama H, maka ini plus H2O. Gitu ya. Paham? Ini? Paham, Bu. Paham ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang turunannya. Nah, ini turunan-turunan dari asam karboksilat. Ada halida asam. Jadi kalau ada halida-halidanya itu artinya ada gugus halogen ya, FCl-BRI. Nah, ini ada asetil klorida. Asetil klorida ditambah air ini menjadi asam asetat dan HCl. Ini reaksinya reaksi substitusi. Kemudian, nah ini tulislah persamaan untuk pembuatan ester ini metil butanoat. Nah ini kamu berarti gini, ini adalah produk esternya. Kamu diminta untuk mencari bahan bakunya. Nah, metil butanoat itu dari apa? 3 metil 2 butenil asetat itu dari apa? Gitu. Kira-kira paham belum ini? Kamu pengen membuat metil butanoat. Nah, ini butanoat itu miliknya asam, ya kan? Miliknya asam tuh berarti produkmu gini. Butana. Nah, gini. Nah, ini kan butanoat. Metilnya berarti gini.
Paham? Ini membuat metil butanoat. Kan butanoat itu miliknya asam, berarti letaknya di sini. Nah, kamu suruh membuat metil butanoat itu bau buah apel itu rasanya. Nah, apa bahan bakunya? Ya udah, berarti ini kan berasal dari asam, ini berasal dari alkohol. Nah, maka bahan bakumu adalah metanol. Nah, metanol ditambah apa? Asam karboksilatnya. Asam karboksilatnya adalah asam butanoat. Gitu ya, paham ya? Paham ya? Paham, Bu. Oke. 3-metil 2-butenil asetat. Gimana ini? 3-metil 2-butenil asetat. Itu gimana bikinnya? Ayo, gimana? Membuat produknya dulu aja. Soalnya ini tuh suruh buat persamaan. Kamu mencari bahan bakunya untuk membuat 3-metil 2-butanil asetat. Nah, jangan-jangan kamu nggak tahu 3-metil 2-butanil asetat itu kayak apa? Gitu kamu nggak tahu gitu. Tahu nggak kayak apa? Nah, nggak boleh bingung. Yang namanya owat-owat itu adalah gugus asamnya. Nah, ini saya buat ya di sini ya. Gini, di bawah aja. Gini. Asetat itu kan ya gini toh. Ini kan ester loh. Nah, ini kan asetat tuh kayak gitu. 2-butenil. Butenil itu kan C-nya 4. 1, 2, 3, 4. Kalau C-nya 4, tadi ikatannya itu antar C ada 3. Nah, ini ada bute. Bute itu ada ikatan rangkap di nomor 2. Berarti gini. Ada 3 metil. Kan C nomor 1 itu kan yang paling dekat tadi dengan gugus fungsi. Gugus fungsi itu kan yang paling nempel di sini tadi. Nah, kok ada metil di situ? Nah, berarti 3 metil letaknya di sini. Nah, ini nggawe produknya yang dimaksud. Ini CH2, ini CH, ini CH, ini CH3. Nah, sampai sini dulu bikin 3 metil 2-butenil asetat, paham belum? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang tinggal mencari bahan bakunya. Bahan bakunya ya berarti ini dari asam asetat. Ya, asam asetat. Kemudian alkoholnya ya alkohol yang mengandung ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2-nya berarti ya kalau kamu bingung ya gini saja lah. Oh, hanya di sebelah kiri kan biasanya sebelah kanan. Nah, terus ada CH, CH, CH3, CH3. Nah, alkoholnya ya alkohol ini 3-metil 2-butenol ya. 1 ol, 2 buten 1 ol ya. 3-metil 2 buten 1 ol gitu. Itu namanya. Nah, itu kemudian hidrolisis sekarang. Hidrolisis ester itu dia menghasilkan apa ini? Menghasilkan hidrolisis. Kalau oksidasi tadi kebalikan dari hidrogenasi. Kalau hidrolisis itu kebalikan dari ester. Dari tadi kita membahas esterifikasi. Nah, apa namanya?
Hidrolisis itu kebalikannya. Nah, ini reaksinya bolak-balik kan. Jadi kalau asam ditambah alkohol jadi ester sama air. Nah, ini kalau dibalik karena reaksinya dua arah atau reversible, kan ester ditambah air jadi asam karboksilat sama alkohol lagi. Jadi ini saya rasa sudah mudah ya. Jadi kalau pengen terjadi hidrolisis itu airnya yang berlebih. Nah, tapi kalau mau reaksinya ke kanan jadi esterifikasi, jadi ester, maka alkoholnya yang berlebih. Gitu. Sekarang hidrolisis basa atau disebut penyabunan. Nah, ini pun juga kalian lakukan percobaan pembuatan sabun dalam dalam praktikum kimia organik. Ini ada suatu asam karboksilat, ya ini ester ini metil, gugus alkoholnya metil, gugus asamnya asam benzoat, jadi metil benzoat, ditambah suatu basa. Basanya bisa KOH, bisa NaOH ya. Nah, akan terjadi reaksi ya membentuk asam benzoat. Nah, membentuk asam benzoat. Perhatikan bahwa reaksi ini OH- dan H+ merupakan pereaksi ini. Dia bukan katalis. Nah, jadi kan ini reaksi. Kemarin kamu tambahkan KOH, kamu tambahkan NaOH. Itu menjadi sabun, itu dia bereaksi. Kan kadang ada yang suasana asam, suasana basa itu katalis. Tapi kalau dalam reaksi penyabunan, OH yang ada, yang diperoleh dari basa manapun, dia sebagai pereaksi. Nah, silahkan ini kalian buat, ini saya rasa kalian sudah bisa ya membuat reaksi penyabunan dari senyawa ester. Ini berarti etil ester atau dietil ester ya. Atau etil etanoat. Nah, boleh. Etil etanoat itu nama IUPAC, dietil ester itu nama trivial ini. Nah, sabunnya kayak apa? Kemudian turunan senyawa asam karboksilat yang lain adalah amida. Dilihat dari kata amida itu berarti mengandung nitrogen trivalen terikat pada gugus karbonil. Jadi mengandung N. Nah, nitrogen itu disebut trivalen kenapa? Nitrogen itu kalau kalian ingat itu jumlah elektron valensinya 5. Nah, 5 itu kalau kamu buat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang dia bisa mengikat gugus yang lain kan. Nah, maka dia disebut nitrogen trivalen. Kalau karbon 4 tangannya. Nah, kalau nitrogen tangannya 3. Paham ya? Nah, jadi amida ini adalah senyawa yang mengandung nitrogen trivalen terikat pada gugus karbonil. Penamaannya sesuai asam karboksilat induknya, hanya mengubah imbuhan asam OAT menjadi amida. Nah, contohnya ini. Ini kan C-nya 2. Nah, namanya etanamida. Atau kalau trivialnya, kalau C2 itu kan asetamida berarti. Ini juga sama, C-nya 4, maka namanya butanamida. Nama trivialnya kan kalau C4 itu asam butirat. Butiraldehid. Nah, ini kalau amidanya ya butiramida. Hidrolisis dapat dilakukan dalam larutan asam maupun basa. Nah, kalau dalam hal ini asam dan basanya itu bukan katalis, tapi dia adalah pereaksi. Sama kayak penyabunan tadi. Nah, ini reaksinya ini ada. Nah, ini N-nya, kalau yang ini N-nya mengikat H, ya kan tangannya 3, 1 mengikat C, yang 2 mengikat H untuk yang atas. Nah, yang bawah ini N-nya mengikat C semua. Ya, C sebelah kiri sama C-nya ini 2. Nah, maka namanya NN ini silahkan diisi angka, nanti tergantung ya. Dimetil
dimetil ini menunjukkan di sini ada metil pada nitrogen. Propanamidanya ini di sini itu ada 3 ya, gugus asamnya. Nah, maka namanya NN dimetil propanamida. Ini tergantung metilnya itu di N nomor berapa itu kamu ganti angka. Kalau dia dihidrolisis ditambah H2O dalam larutan asam, maka dia kembali menjadi asam propanoat sama amidanya tadi. Amidanya tadi dia apa? Kembali terurai. Jadi kebalikan. Esterifikasi kebalikannya hidrolisis ini juga etanamida itu bisa terurai lagi kan membentuk apa ini asam karboksilat sama amidanya lagi. Sekarang senyawa turunan lain ada nitril. Ini juga turunan asam Jadi yang dimaksud turunan asam karboksilat itu bahwa asam karboksilat itu bisa membentuk senyawa ini gitu loh kalau direaksikan. Gitu ya. Jadi nitril juga bisa terbentuk dari asam karboksilat. Ya, ini kebalikannya nih. Asam karboksilat ditambah amonium ini jadi senyawa nitril. Yang disebut senyawa nitril itu mengandung CN, sianid ya, sianida. Kadang-kadang juga disebut senyawa siano atau sianida. Ini yang beracun itu kopi bersianida itu kan beracun. Nah, dalam sistem IUPAC banyak atom karbon termasuk dalam gugus merupakan nama induk alkananya. Ini C-nya 2 ada. Jadi CN itu kan disebut senyawa nitril tadi ya. Jadi ada CH3C, C-nya 2, ada nitrogen, maka disebut etana nitril atau asetonitril. Benzen, ada C rangkap 3N, maka disebut benzonitril. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, hidrolisis dari senyawa nitril membentuk asam karboksilat. Nah, itu yang disebut sinitril ini merupakan turunan karboksilat. Kebalikannya gitu maksudnya, Dek. Jadi ini ada senyawa nitril, nitrilnya fenil asetonitril, ini asetonitril, ini fenil yang tadi ya. Ditambah air pada suasana asam, ini kok jadi asam fenil asetat plus amonium, senyawa amonium. Itu adalah reaksi-reaksi dari asam karboksilat dan turunannya. Sampai di sini adakah pertanyaan? Jadi di dalam pertemuan ini saya sudah menyelesaikan satu materi lagi mengenai asam karboksilat, aldehid, ester, dan turunannya tadi. Yang disebut turunan itu yaitu jika dia dihidrolisis bisa menghasilkan asam karboksilat itu disebut turunan asam karboksilat. Adakah yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sejauh ini enggak. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya akhiri, kalian bisakah mengaktifkan kameranya? Ini ada yang kuliah betul atau ada yang jalan-jalan? Tadi pagi ada yang jalan-jalan soalnya. Yang tadi pagi ada yang jalan-jalan. Nggak pakai masker lagi. Ruli, Deva, Christine dan Deva ini masih belum nyaut. Halo Bu. Ayo diaktifkan kameranya tuh. Dimas Udah Bu, di sini. kan kelihatan kan? Dimas lagi di kampus apa ya ini atau di mana? Enggak Bu, kampus. Habis bimbingan Bu. Oke, habis bimbingan. Wahid, Deva, Christine nih udah dipanggil 3 kali nih kalau istilahnya diperingatkan. Oke. Christine, Deva. Jadi harapan saya itu ketika kuliah di jamnya kuliah
itu ya materi saya upload itu ya di-download, dibaca dulu. Latifudin, Christine. Nah, kalau yang lagi di luar habis bimbingan itu gimana kuliahnya? Ayo. Pakai nganu Bu, pakai headset tadi. Oke, tapi apa udah di-download tadi materinya? Oh sudah Bu, sudah Bu langsung. Oke. Oke, kalau gitu. Christine ini nggak nyaut nih ya. Christine nggak kuliah berarti. Oke. Oke, saya akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.